Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kelompok pada hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, cukup di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah bimbingan konseling di Alfatonia. Oh, jadi kalau bimbingan kelompok belum pernah ya? Berarti teman-teman ini untuk pertama kalinya? Ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan bantuan yang diberikan konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing siswa melalui dinamika atau kelompok. Seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi atau masalah kelompok. Nah, jadi caranya itu masing-masing dari kita semua menyampaikan masalahnya masing-masing. Nanti kita pilih salah satu permasalahannya untuk diselesaikan. Harap teman-teman bisa menjaga kerahasiaan yang ada di kelompok ini. Sebelumnya apakah teman-teman suka rela untuk mengikuti kegiatan pada hari ini? Alhamdulillah ya, kalau gitu tidak ada tekanan. Dan di terakhir saya harap teman-teman semua bisa menyuarakan isi hati teman-teman, baik masalah yang dihadapi ataupun ingin berpendapat, agar kita bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berkenalan. Dimulai dari saya. Jadi sistem seperti ini ya. Saya Rosa Amalia dari Pontang, lalu dilanjutkan oleh mbaknya, tapi menyebutkan nama saya dulu. Paham semuanya? Rosa Amalia dari Pontang, Rumaisa dari TCP, gitu saya. Saya tag ya, saya mulai ya. Saya Ocha dari Pontang. Ocha dari Pontang, saya dari TCP. Ocha dari Pontang. Namanya juga disebut. Oh iya, belum fokus ya, belum fokus. Jadi saya ulangin lagi ya. Perkenalan ini saya mulai dengan nama panggilan saja dan berasal dan asal dari mana? Saya Ocha dari Pontang. Ocha dari Pontang, saya Nuha dari TCP. Ocha dari Pontang, Nuha dari TCP, dan saya Sela dari Ciwas. Ocha dari Pontang, Nuha dari TCP, Sela dari Ciwas, Rumaisa dari TCP. Alhamdulillah udah pada kenal ya semuanya ini? Ya. Ingat semuanya? Alhamdulillah. Ya, oke. Dalam konseling ini ada yang lebih penting, yaitu menjaga rahasia. Seperti di awal saya bilang, saya harap teman-teman bisa menjaga kerahasiaan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita ikrar janji terlebih dahulu. Apa teman-teman siap? Siap. Kalau siap, teman-teman bisa ikuti saya. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun orang lain. Alhamdulillah teman-teman sudah ikrar janji. Saya harap teman-teman untuk bisa menjaga kerahasiaan ini. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan ada beberapa topik di sini, yaitu yang pertama topik tugas dan topik bebas. Dari teman-teman ingin kita membahas topik bebas atau topik tugas pada hari ini?
saya mah bebas. Bebas. Oke, kita mulai ya. Jadi masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahannya. Mungkin dari Kak. Dari aku masalahnya bisa beradaptasi dengan orang baru. Nggak punya masalah. Mungkin entah kesulitan apa gitu atau perasaan dalam satu kelompok apa. Kadang suka gimana ya, suka iri sama si Teh Ocha yang bahasanya itu tuh loh, yang pernah Tera ceritain itu. Apa coba? Bahasanya gitu Teh Ocha. Gak apa-apa, kita terbuka aja ya. Nah, kita udah ikrar janji tuh. Kesulitan dalam belajar aja lah udah. Kita ada belajar. Bisa? Saya mau menjelaskan tentang Bullying. Oke. Semua sudah menyampaikan permasalahannya, tapi hari ini kita hanya memilih satu topik. Mungkin dari teman-teman yang ingin dibahas topik pada hari ini, dari yang tadi disampaikan, topik mana yang ingin dibahas pada hari ini? Ya, kayaknya harus yang beradaptasi aja. Gimana yang lain? Sah. Sah. Oke. Sebelum itu, saya ingin mendengar penjelasan atau masalah yang lebih detail dari Mbak Nima sendiri. Kan tadi katanya susah beradaptasi. Apa sih maksudnya yang susahnya dalam di segi mananya atau yang membuat kendala itu tersendiri apa? suka canggung aja gitu, terus nggak bisa memilih topik. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih solusi gitu atau pendapat-pendapat ini dari permasalahan sendiri. Misalnya kalau cara mengadaptasi kita tuh ya mulai dari kita sehari-harinya dicoba dulu, kayak ngerangkul temen-temennya, terus cara ngajak ngobrol yang baiknya dulu, dibenerin dulu. Sebenarnya itu mau gimana kita aja sih gitu. Kalau misalkan dari pendapat saya sendiri ya, kita susah beradaptasi itu kemungkinan ada banyak faktor. Entah kita merasa insecure atau kita memiliki trauma tersendiri yang akhirnya membuat kita kayak, duh kalau saya deket nanti saya takutnya apaan sih deket-deket so apa sih biasa anak gaul tuh biasa ngomong seakrab dia itu kan atau bisa jadi karena pengalaman atau masa kecilnya yang awalnya kayak ceria, gampang banget beradaptasi dengan lingkungan, tapi ada sesuatu kejadian yang membuat dia trauma gitu. Atau sebelumnya kalau saya boleh tahu, Mana sendiri apakah pernah mengalami kejadian-kejadian yang akhirnya membuat Mana sendiri merasa susah beradaptasi? Mungkin waktu pas TK pernah dijauhin juga. Kenapa Mana tahu? Dijauhin. Itu terjadi dengan anak-anak kayaknya semua merasakan benar. Oke, kalau gitu dari teman-teman semua boleh berpendapat ya, apa sih faktor-faktor dan apa pencegahan atau penanganannya tersebut? Waktu gitu tuh biasanya ada nggak kayak di jalan tuh biasanya si itu mah sering centil-centil, makanya teman-teman pada nggak suka ngejauhin. Lagi Bisa jadi karena iri mungkin. Mana sendiri apa yang biasa dirasain? Karena biasa kadang kita ngerasa ini nggak suka dia sama kita
memasukkan. gitu ya. Tapi apakah sudah ada keinginan atau mencoba untuk bisa beradaptasi atau bisa masuk ke lingkungan itu? Ada Seperti yang mencoba biasa. sampai sekarang emang kita memulai semuanya itu harus dalam diri kita sendiri. Kita harus berani. Kalau misalnya kita terus tetap seperti itu, kita tidak akan maju. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan dalam diri kita. Seperti jujur ya, karena saya juga pernah mengalami seperti itu, tapi saya bangkit. Kalau kita mengikuti perasaan seperti itu terus, kita nggak bakal sukses, kita nggak bakal maju, kita bakal stuck di situ terus. Tapi dengan cara kita berani tanpa mendengarkan perkataan orang lain, dan berarti terserah orang itu mau menilai kita seperti apa, SKSD atau dia so gaul banget, so pinter banget, kan biasa ada yang iri karena seperti itu gitu. Ya udah, kita nggak usah dengerin, kita harus tetap berjalan di mana emang seharusnya kita lakuin. Kita harus menuju apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, tanpa mendengarkan hal-hal negatif itu. Tapi kita harus lebih positif. Jadi semua permasalahan apapun itu yang menghalang langkah kita, kita harus berani untuk menabrak gitu. Ibaratnya ada tembok tuh, dinding tinggi, kalau misalnya kita nggak bisa manjat, kalau kita mikir lu takut jatuh, takut nggak bisa naiknya, kita nggak bakal bisa untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kalau bisa dari teman-teman gimana? Dari masalah mendengar sendiri, apakah ada pendapat lain gitu untuk mencegah atau untuk membangun diri kita nih supaya kita tidak susah beradaptasi gitu? Udah cukup semuanya. Cukup ada. Gimana Bapak? Sudah terselesaikan atau ada yang masih menjanggal gitu? Udah terselesaikan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin kita bahas lagi? Bullying. Oh, tentang bullying. Kalau boleh tahu Mbak Raisa, memang ada apa dengan bullying? Apa sih bullying? Jadi sebenarnya kan biasa kan anak sekolah tuh ya yang lagi viral kemarin ya, di tahun 2023 kayaknya, yang katanya anak sekolah itu sering dibully pulang sekolah dan sampai itu anak tuh koma. Itu gimana ya cara si anak orang biar dia nggak ngebullying teman-temannya gitu. Itu kenapa itu? Ya nggak ada sebabnya sih, cuman kayak bergeng-geng gitu loh, jadi kayak nggak suka sama si anak ini, paling langsung dibully. Jadi teman-teman ada yang ingin menyampaikan atau apa yang bisa kita buat untuk mencegah itu terjadi bullying? Oh bisa. Lagi? Ayo, Sela, gimana pendapatnya? Atau dari Mbak Rumasa sendiri gitu, atau sudah terpikirkan apa sih pencegahannya gitu? Kalau di suatu wilayah jadinya ya benar kata memang nggak kok, jadi harus kan zaman-zaman sekarang tuh kan kalau anak-anak itu harus apa sih ngegeng-ngegeng kan, jadi kalau bisa gurunya tuh di anak-anak jangan kayak digeng-gengin, di apa sih diajak bareng-bareng semua, jadi jangan ada yang satu iri, ya itu yang bikin ngegeng gitu. Oke, mungkin dari saya sendiri salah satu pencegahannya adalah bersosialisasi atau memberikan edukasi bahwasannya bullying itu tidak boleh, kekerasan itu dilarang, bahkan ada undang-undangnya. Kita pun sebagai calon ibu ya gitu, kita juga harus menasehati dan
memberitahu apa saja yang tidak boleh dilakukan, seperti tadi bullying, kekerasan fisik yang membuat anak trauma. Kita harus memberikan edukasi yang baik. Nah, melakukan ini tidak boleh ya, walaupun ada masalah bicarakan baik-baik, tidak boleh dengan cara kekerasan. Atau bisa dengan penyuluhan tentang bullying. Kita jelaskan bullying itu apa sih, apa aja ya hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat, apa sih arti bullying itu bagi teman-teman, mengartikannya seperti apa? Gak apa-apa, bersuara aja. Sepengertian teman-teman aja, gimana? Menjatuhkan seseorang, bisa menjatuhkan orang lain ya. Terus dari Maisa, jadi orang lain bisa jadi dari Sarah sendiri. Membuli. Ya bully, kita membahas lagi bully. Ya bully itu tidak boleh dilakukan ya, kekerasan kan. Mungkin ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan atau yang masih menjanggal di hatinya gitu, ada nggak? Gimana teman-teman? Cukup. Oke, berarti dari permasalahan tadi sudah terselesaikan ya? Sudah jelas? Oke, semoga apa yang kita diskusikan kali ini dalam bimbingan kelompok menjadi bermanfaat. Teman-teman juga bisa kedepannya lebih bijak dalam menangani masalah-masalah, baik itu masalah yang di luar atau masalah dalam diri sendiri. Oke, karena melihat waktu yang sudah hampir habis, mari kita tutup kegiatan bimbingan kelompok ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.